Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Nah, pada video ini saya akan men-sharingkan tentang modal awal mengikuti PKM. Nah, modal awal itu bagaimana sih? Biasanya ada pertanyaan nih dari mahasiswa, bagaimana sih cara mulainya? Bagaimana sih caranya agar saya bisa ikut PKM? Dari sini saya akan mengajak kepada semuanya untuk bisa menyimak ya PKM ini yang berkaitan dengan informasi-informasi awal. PKM ini adalah kepanjangan dari program kreativitas mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa ini yang harus digarisbawahi adalah kreativitas. Nah, kreativitas yang dapat kita sebut adalah bagaimana kita bisa memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu ya. Itu adalah kreativitas. Nah, untuk menjadi kreatif, nah ini kan pasti memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang unik dan menarik ya, dan itu adalah menjadi kebaruannya. Nah, oleh karena itu kita harus sudah mengerti ya tentang program kreativitas mahasiswa dimulai dari kata kreatif. Nah, di dalam proses mengikuti PKM di sini kita bisa memilih karena dikelompokkan menjadi dua, ada pendanaan dan ada insentif. Kalau pendanaan ada 5 bidang, kalau insentif ada 1 bidang ya, yang dibagi dua. Nah, kalau pendanaan ini adalah ada PKM riset, PKM pengabdian, PKM kewirausahaan, PKM penerapan iptek, PKM karsa cipta, PKM karya inovatif, dan PKM gagasan futuristik konstruktif. Adapun yang insentif adalah PKM artikel ilmiah dan PKM gagasan tertulis. Nah, jadi program kreativitas mahasiswa ini ada yang perlu diketahui oleh semuanya. Yang pertama, bersifat kompetitif. Nah, ini dilombakan ya. Ini benar-benar secara nasional dilombakan. Kemudian kuota berdasarkan peringkat PT aspek kegiatan kemahasiswaan. Nah, ini kuotanya biasanya bergantung dari klaster ya. Tanpa batasan topik ya. Jadi ada isu-isu kekinian, masalah nasional, SDGs itu juga bisa diangkat menjadi pilihan ya, menjadi pilihan dari mahasiswa untuk mengangkat topik-topik yang dirasa menjadi satu hal atau menjadi problematika yang diangkat ya. Nah, kemudian PKM ini ditawarkan setiap tahun. Nah, setiap tahun pasti ada. Nah, cuman kesempatan dan peluang itu harus diambil setiap tahunnya gitu ya. Ditujukan bagi mahasiswa aktif, program pendidikan sarjana, sarjana terapan, dan diploma dari PT non-politeknik di lingkungan Kemdikbud. Jelas ya, pasti ini sudah harus memenuhi syarat. Kemudian luaran spesifik setiap program itu pasti ada luarannya ya. Jadi setiap program berbeda dan luaran ini yang harus diketahui. Kemudian pelaksanaan kurang lebih 3-4 bulan. Nah, jelas ya, bisa diukur nanti untuk melaksanakannya. Ini kan masuk ke jadwal kegiatan dari program ini. Nah, terus yang ke-8 penyelenggaranya adalah Direktorat Belmawa di Canditi Kemendikbudristek ya. Jadi ini tingkat nasional ya. Nah, pada event terakhir PKM ini diakhiri dengan PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, inilah yang kemudian nanti ada kegiatan ya yang berkaitan dengan mengkompetisikan ya di PIMNAS ini yang terpilih gitu ya. Nah, inti dari kegiatan PKM 5 bidang dan PKM GFK ya, ini yang proposal yang mendapatkan pendanaan. Kalau PKM riset ya, ini kan riset ini ada dua ya, dibagi dua. PKM riset eksakta, PKM riset sosial humaniora. Ini sebenarnya peluang bagus untuk mahasiswa untuk bisa untuk memilih PKM riset. Karena apa? Di sini yang paling inti adalah pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Satu pengamatan yang dimiliki oleh mahasiswa, yang dilakukan oleh mahasiswa juga bisa diikutkan ke dalam PKM riset. Kemudian PKM kewirausahaan. Nah,
PKM kewirausahaan ini adalah produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Jadi peluang mahasiswa untuk mereka-mereka yang mau untuk berwirausaha ya, yang kemudian itu menjadi produk inovatif dan dikolaborasikan dengan iptek ya, pasti akan jadi produk yang bagus ya, dan sangat bisa dipilih ya untuk ke PKMK. Selanjutnya PKM pengabdian. Nah, ini mahasiswa memberikan solusi ya, baik itu dari aspek teknologi, manajemen, kepada mitra-mitra yang non-profit ya. Yang non-profit ini yang pasti tidak berkaitan dengan yang profit ya, yang ada keuntungan gitu ya. Jadi mahasiswa bisa menggunakan wilayah-wilayah yang mitranya memang non-profit ya. Nah, memberikan solusi di sini. Ya. Kemudian PKMPI ya. Solusi juga yang ditawarkan ya. Nah, kalau yang PKM pengabdian mitra non-profit, adapun yang PI ya, penerapan iptek ini yang mitra profit ya. Mitra profit ini ada beberapa yang bisa kita baca di panduan ya. Nah, kemudian karya karsa cipta, menciptakan satu produk ya hasil konstruksi yang fungsional. Jadi mahasiswa bisa menciptakan satu produk dan itu memberikan fungsi baik untuk masyarakat. Nah, inilah bisa dimasukkan ke dalam karsa cipta ya. Kemudian GFK. GFK ini digarisbawahi ya tentang isu SDGs ya, atau nasional. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam 17 SDGs itu, atau permasalahan-permasalahan nasional yang ada di Indonesia, dibuat atau disajikan dalam bentuk video ya. Jadi permasalahan tersebut bagaimana sih untuk bisa menyelesaikan satu masalah tersebut ya. Misalkan permasalahan tentang kemiskinan, permasalahan tentang nasional, di sini bisa saja kita memilih yang berkaitan dengan kesejahteraan ya. Nah, ini PKM GFK. Saya rasa mahasiswa alangkah baiknya bisa mendiskusikan di sini dengan kelompok ya yang sudah terpilih. Nah, kemudian kalau yang PKM karya tulis ya, ini kan yang insentif ya, yang mendapatkan insentif. Di situ ada PKM GT dan PKM AI. Kalau PKM GT intinya adalah bagaimana membuat karya tulis dengan ide-ide atau konsep-konsep untuk masa depan ya. Jadi memiliki konsep yang berkaitan dengan bagaimana agar kita memberikan solusi ya, ide-ide yang tepat, yang terbaik, dan tentu saja kreatif dan inovatif ya. Nah, ini bisa dibuatkan dalam satu karya tulis. Kemudian kalau artikel ilmiah, ini adalah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Bisa saja beberapa kegiatan-kegiatan mahasiswa kemudian dinarasikan dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, hanya saja yang paling penting tidak hanya sekedar membuat artikel ilmiah, tapi artikel-artikel yang memang berkaitan dengan kreativitas ya. Nah, selanjutnya tentang apa sih itu tujuan daripada PKM ya. Tujuannya adalah pertama adalah memandu mahasiswa ini menjadi pribadi-pribadi yang tahu aturan dan taat aturan. Berarti kita bisa membaca satu pedoman, contohnya ada aturan di situ dan kita sudah tahu, maka kita harus mengikuti, dan kita juga harus taat untuk aturan tersebut ya. Kemudian mahasiswa pasti diarahkan untuk menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif, menjadi mahasiswa yang objektif ya, tidak menggunakan praktik-praktik yang dilarang ya, dan juga kooperatif ya. Berarti ini adalah bentuk kerjasama dari mahasiswa, maka harus mau untuk bisa berdiskusi bersama, tidak bisa dilakukan oleh mandiri ya. Jadi harus benar-benar
maksimalkan secara kooperatif ya, kolaboratif bersama-sama dalam membangun kebinekaan tunggal ika intelektual ya. Secara khusus ya tentu saja diharapkan agar mahasiswa bisa mengarah kepada prinsip-prinsip Pancasila ya. Nah, dengan demikian kita harus bisa menyusunnya. Nah, sekarang kan sudah terbuka nih wawasannya ya tentang PKM. Nah, gimana caranya agar bisa kita menyusun? Kita perlu persiapan. Nah, selain itu kita perlu mendapatkan anggota yang terbaik ya, teman yang terbaik dan sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh panduan ini ya, panduan PKM. Nah, yang pertama kita harus cermat nih. Setiap PKM itu, skema PKM memiliki ciri khas dan pasti berbeda-beda. Maka kita harus cermat untuk membacanya. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah tahu, maka kita akan mudah untuk bisa memilih ya skema PKM mana yang akan saya ikuti. Kemudian ikuti syarat-syarat yang ditentukan. Jadi dalam proses membuat proposal PKM, ikuti saja syarat-syarat yang ada ya, sehingga kita bisa menuangkan dalam proposal yang baik. Jadi kalau misalkan harus ada latar belakang, maka kita harus bisa menuliskan dalam latar belakang ya, dan lain sebagainya. Kemudian aturan tertulis di pedoman PKM. Nah, mudah-mudahan pedoman PKM 2022 sudah muncul dan kita bisa tahu aturan tertulis yang ada di dalam pedoman tersebut, sehingga mahasiswa bisa menyusunnya dengan baik. Saya rasa tidak jauh beda ya, tidak akan jauh beda. Yang terpenting kita sudah tahu 5 bidang tersebut untuk bisa diikuti 5 bidang dan insentif ya, yang pendanaan dan insentif ini bisa diketahui oleh mahasiswa. Tinggal bagaimana kita bisa menyusunnya dengan baik bersama teman-teman mahasiswa. Dan jangan lupa untuk bisa mendapatkan bimbingan dari dosen ya. Silakan nanti mahasiswa bisa memilih dosen-dosen yang sekiranya bisa diajak untuk berdiskusi. Demikian ya untuk video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdiskusi, mari kita bisa menyampaikan satu gagasan yang kreatif untuk mendapatkan satu skema, dan itu bisa kita dapatkan dengan cara berdiskusi ya. PKM 2022 menjadi pilihan terbaik untuk mahasiswa mendapatkan satu prestasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.